perkenalkan nama saya Yohana Citra dari Universitas Pembangunan Jaya, program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu data warehouse, kenapa data warehouse itu penting, dan implementasinya dalam studi kasus. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai data warehouse. Apa sih data warehouse? Data warehouse ini adalah sebuah metode yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengelola data dari berbagai sumber dalam satu lokasi yang terpusat. Ini adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data besar yang berasal dari berbagai sistem operasional untuk mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, kenapa sih data warehouse ini penting? Hal ini karena data warehouse berfungsi sebagai dasar yang krusial dalam menyimpan data operasional, manajemen, penggabungan, dan evaluasi data untuk membantu proses pengambilan keputusan strategis dalam organisasi, korporasi, maupun instansi pemerintah. Nah, peran penting data warehouse ini yang pertama untuk integrasi data, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan juga tepat, dasar untuk business intelligence, mendukung analisis historis dan prediktif, kemudian pastinya untuk meningkatkan efisiensi akses dan analisis data. Nah, di sini kita mengenal sedikit ETL. ETL ini adalah rangkaian langkah inti untuk memindahkan data dari sistem data ke data warehouse yang terstruktur dan siap dianalisis. Nah, ETL terdiri dari ekstrak untuk mengambil data dari sistem, kemudian transform untuk membersihkan, memvalidasi, menyesuaikan format data, meload, memasukkan data ke tabel fakta dan juga dimensi dalam data warehouse. Nah, saya telah memilih studi kasus mengenai data warehouse general ledger. Nah, proyek data warehouse general ledger ini dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan dan akuntansi seperti laporan laba rugi, analisis biaya per departemen, serta penggerakan saldo akun setiap bulannya. Nah, masalah pada data sumber biasanya ada duplikasi pada journal ID, cost center yang kosong, format currency yang tidak konsisten. Kemudian, tujuan proyeknya apa sih? Tujuan proyeknya untuk menyediakan data general ledger yang bersih dan terstruktur, menyusun proses ATL, dan juga menghasilkan tabel fakta dan dimensi. Nah, secara desain konseptualnya, sistem ini mengintegrasikan data jurnal dari berbagai sumber ke dalam satu pusat penyimpanan terstruktur. Inputnya seperti file CSV dari sistem akuntansi yang terdapat atribut jurnal ID, kemudian tanggalnya, akunnya, cost centernya, amount currency-nya, dan akan menghasilkan output berupa fakta journal ledger berupa transaksi keuangan yang telah dibersihkan, kemudian dimension date-nya, dimension account-nya, dimension cost center, dan sebagainya. Pengguna utama daripada program ini adalah tim akuntansi, kemudian ada tim BI atau data engineer, kemudian ada manajemen keuangan. Nah, seperti tadi di awal, kita mengenal adanya ATL, extract, transform, dan load. Contohnya kita terapkan pada studi kasus yang saya pilih, yaitu General Ledger. Di sini ekstraksi data dari file sumber. Nah, kemudian data itu divalidasi dan dibersihkan, menghapus bagian duplikasinya, menormalkan format mata uang, memvalidasi tanggal, dan mengisi nilai kosong. Nah, kemudian ditransformasi ke dalam struktur dimensi dan juga fakta, dan pemuatan data hasil transformasi ke data warehouse. Nah, secara desain logisnya terdiri dari 1 tabel fakta dan 4 tabel dimensi. Tabel fakta berisi transaksi keuangan hasil pembersihan dengan atribut seperti fact ID, journal ID, date ID, account key, kemudian CCK, currency key, amount, kemudian credit. Nah, di sini ada tabel dimensi seperti berikut. Nih, di sini ada dimensi waktu, kemudian di sini ada dimensi akun, dimensi cost center, dimensi mata uang, dan yang fungsinya sendiri masing-masing tuh berbeda sesuai dengan namanya masing-masing. Nah, desain secara fisik ini merupakan implementasi dilakukan di DBMS, misalnya MySQL. Langkah-langkah utamanya adalah membuat skema database untuk tabel fakta, kemudian menambahkan indeks, dan menjalankan proses ATL, dan menyimpan
Menyimpan data dalam format terindeks dan partisi untuk performa optimal. Dashboard laporan dibangun untuk menampilkan visualisasi transaksi laporan laba atau rugi dan analisis biaya per departemennya. Nah, jadi kesimpulannya adalah data warehouse general ledger ini menghasilkan sistem analisis keuangan yang terpusat, akurat, dan efisien, mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan, mendukung strategi perusahaan berbasis data driven decision making. Nah, setelah ini saya akan menampilkan video bagaimana sih cara menggunakan PG Admin dan juga Pentaho untuk melakukan proses ekstraksi data dari file CSV menjadi data keluaran atau data output. Oke. Nah, di sini kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita akan meng-create database terlebih dahulu. Pada case ini, saya beri nama database-nya itu staging. Lalu, lanjut kita bikin tabelnya di skema public. Lalu saya beri nama untuk tabelnya itu yaitu STJ Customer Raw. Pada tabel berisi seperti yang tampil di layar, ada atribut customer ID dan sebagainya dengan tipe datanya text. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian Pentaho. Pada tampilan layar ada 3 tipe file yaitu CSV, JSON, dan juga ada XML. Kita lihat yang pertama ada CSV file input. Kita masukin file CSV sesuai dengan nama file yang sudah dibuat sebelumnya. Setelahnya setelah kita sudah masukkan ini filenya, kita klik preview. Nah, di sini tampil data dari file CSV kita, langsung klik OK aja. Lalu kita tambahkan di bagian constraints itu, di sini kita tambahkan source type dan type-nya itu string dan value-nya CSV. Kemudian di get system infonya kita tambahkan bagian load TS dengan tipe system date-nya dan juga load batch ID dengan tipe transformation batch ID. Kita lalu klik bagian OK. Untuk di tabel outputnya kita harus bikin koneksi ke Postgre-nya. Caranya kita klik bagian view lalu ke database connection. Lalu kita cari PostgreSQL. Lalu setelah kita temu PostgreSQL-nya, kita kasih nama connection-nya, kita isi ke bagian hostname-nya, kemudian nama database kita, lalu juga username Anda apa. Terakhir setelah itu Anda masukkan password Anda. Lalu kita kembali ke tabel output. Nah, di sini tampil connection bernama connection SQL Postgre, target skemanya public, target tabelnya STJ Customer Raw. Kemudian specify database-nya kita centang. Dan untuk database field-nya kita akan isi seperti di layar. Setelahnya kita klik OK. Nah, kita lanjut untuk file JSON. Langkahnya hampir sama. Di JSON input ini kita masukkan file JSON yaitu customer.dirty.json. Kemudian di fieldnya berisi seperti di layar. Karena customer code dan juga full name-nya berbeda dengan database, maka kita perlu select value untuk mengubah namanya seperti customer code jadi customer ID, dan untuk full name jadi name. Lalu yang di checkbox include itu kita checklist agar yang tidak kita tulis di sini tetap ikut. Lalu di add constraint-nya sama, kita tambahkan source type untuk source filenya dengan tipe string, value-nya JSON dan customer DT JSON. Next, untuk get system infonya juga sama seperti file CSV. Nah, kita langsung klik OK saja karena tidak banyak yang bisa dibahas. Selanjutnya untuk tabel output juga sama saja tahapan dan susunannya. Nah, terakhir untuk file XML ini
eh, juga sama, kita pilih file customer dirty.xml, lalu fieldnya seperti di layar. Sama seperti tahapan JSON pada select value, ada nama yang berbeda dengan database, jadi perlu disesuaikan kembali. Lalu setelah sudah penyesuaian, kita klik OK saja langsung. Nah, ada add constraint-nya juga masih sama, isinya cuma perlu disesuaikan value-nya saja di add constraint ini. Kita klik OK. Pada tahap get system infonya juga sama, kita langsung OK. Proses tabel outputnya pun ya sebenarnya sama saja. Lalu kita run. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengeceknya kembali. Kita bisa lihat di PG admin dengan cara kita masukkan prompt seperti di layar. Lalu kita running, akan muncul notifikasi sukses dan ada tabel search type-nya, terus juga dan ada tabel jumlah datanya. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya jelaskan. Kiranya penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam belajar. See you on the next video.